Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Luar biasa kita boleh bertemu kembali, bertatap muka kembali, walaupun secara live, tapi Tuhan selalu memberkati kita, menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, untuk mengundang hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu Tuhan, membawakan ucapan syukur kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Engkau Raja dari segala raja, Engkau yang terhebat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, meninggikan nama Dia, nama Dia. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan disembah, ditinggikan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau berikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau yang layak. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang layak disembah, karena kami tahu Tuhan, Engkau
Engkau seorang pemenang Tuhan dalam hidup kami. Engkau hebat Tuhan. Engkau mampu melakukan segala yang tidak mampu dilakukan manusia Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala mujizat nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami Tuhan mau bersorak lebih bagimu Tuhan. Bila Tuhan, segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu di surga. Yang bersorak bagi Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu dahsyat, begitu hebat dalam hidup kita. Kalau kita hebat dalam Tuhan, itu semua karena Tuhan terlalu hebat dalam hidup kita. Amen. Namanya Yesus Kristus. Maka pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan Tuhan itu hebat. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Lebih dari pemenang, Menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi
Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau nyatakan kuasanya. Katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama dengan saya, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang menopang kami. Kami punya Allah yang selalu memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur
borabada kana yang alamu shalawala baba 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 baba. Terimalah penyembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian, pengagungan, sorak-sorai yang kami naikkan bagi nama-Mu. Sebentar kami mau sama-sama belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba minta urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami dengan pengurapan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami boleh sama-sama belajar menangkap apa yang Kau mau untuk kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu mengurapi baik hamba-Mu maupun setiap kami, umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, maupun setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Allah mau mengurapi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami, karena kami mau duduk diam untuk dengarkan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih juga buat para pelayan Tuhan, ya, yang boleh terus sama-sama melayani Tuhan dan juga memberikan pelayanan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya, Tuhan memberkati. Ya, saudara, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Amin. Oh ya, walaupun kita saat ini masih segala sesuatu harus kita lakukan from home, di rumah, tapi percayalah, bukan di mananya kita melakukan segala sesuatu, dengan siapa kita melakukan segala sesuatu, itu yang lebih penting dalam hidup ini, saudara. Ya, saya berdoa terus Bapak Ibu tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam satu kasih bersama dengan keluarga dan juga setiap umat Tuhan. Ya, saudara, saya akan sampaikan satu sedikit kebenaran firman Tuhan tentang iman yang menggetarkan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, saudara, dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau menurut Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman itu adalah satu pengharapan yang kita miliki untuk sesuatu yang belum kita lihat tapi sudah kita yakini bahwa itu sudah ada. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Ibrani ini, saudara, di dalam pasal yang ke-11 ada banyak cerita tentang orang-orang yang beriman. Saya akan membagikan sedikit saja, saudara, bagaimana pentingnya iman untuk setiap kita, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara, firman Tuhan bilang bahwa kita untuk bisa mengerti alam semesta ini, baik itu bintang-bintang, galaksi, saudara, ya, matahari, bulan,
dan segalanya, saudara, itu kita bisa mengerti bahwa itu semua dijadikan Tuhan oleh karena firman Allah. Untuk kita bisa mengerti itu kita perlu iman. Jadi kalau saat ini saudara percaya bahwa firman alam semesta dijadikan oleh karena perkataan Allah, itu berarti saudara punya iman. Lalu yang berikutnya di dalam Ibrani 11 ayat ke-5 dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dikatakan Henokh pun mendapat anugerah Tuhan untuk dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Itu pun karena iman, saudara. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dikatakan Nuh bisa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu pun karena iman. Saudara, menurut saya Nuh ini juga termasuk orang yang sungguh berani ambil resiko, saudara. Nuh pada waktu itu disuruh membuat bahtera, saudara. Tapi yang menjadi permasalahannya, saudara, Nuh itu bukan tinggal di pesisir pantai. Nuh tinggal di dataran tinggi, saudara. Sehingga buat Nuh mungkin bahtera itu sesuatu yang sangat mustahil. Bahtera itu sesuatu yang impossible buat dia. Tapi karena iman dia taat, sehingga akhirnya Nuh bisa merasakan kapal pesiar pertama kali di dalam dunia ini, saudara. Ya, dia berpesiar dalam waktu sekian lama, saudara. Nah, itu karena iman. Lalu berikutnya, saudara, ayat yang ke-8 dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham juga, saudara, termasuk orang-orang yang luar biasa. Dia taat ketika Tuhan perintahkan apa yang harus dilakukan, dia lakukan. Padahal Abraham belum tahu. Abraham tidak tahu kemana tempat yang harus dituju. Tuhan hanya bilang nanti Tuhan akan memberikan satu tempat untuk menjadi milik pusakanya. Tapi Abraham taat. Abraham bisa taat itu pun karena dia punya iman. Jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Iman memiliki peranan yang begitu sangat penting dalam hidup kita. Bahkan di Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bayangkan, saudara, untuk kita berkenan kepada Allah saja kita perlu iman. Jadi kalau saya boleh artikan, saudara, kalau saya boleh rangkum, iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan kepercayaan dalam hidup ini untuk sesuatu yang kita belum mengerti, cuma kita yakini dan itu pasti dan benar. Bahkan iman jugalah yang membuat apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa terwujud. Di dalam Matius 21, saudara, dikatakan di dalam ayat 21 sampai 22,
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, kamu akan menerimanya. Jadi saudara, kalau kita melihat contoh-contoh di atas, bagaimana kita bisa mengerti dan kita bisa melihat bahwa iman itu sangat penting dalam hidup ini. Nah sekarang saudara, karena kita tahu bagaimana pentingnya iman dalam hidup ini saudara, seperti saya kasih tema di dalam firman Tuhan kali ini, yaitu iman yang menggetarkan Tuhan. Ini saya pakai gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan ini, betapa iman yang luar biasa saudara bisa menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita melihat contoh dari tiga orang yang menurut saya luar biasa saudara. Yang pertama di dalam Matius pasal 8, yaitu tentang bagaimana ada seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira ini saudara punya bujang di rumahnya dan itu sakit lumpuh. Ketika itu saudara, sang perwira ini coba cari Tuhan. Dia cari Tuhan Yesus. Yang jelas dia pasti dengar apa yang Tuhan lakukan. Dia dengar apa yang Yesus lakukan. Yesus bisa menyembuhkan. Makanya dia cari Tuhan Yesus. Setelah ketemu Tuhan Yesus saudara, lalu perwira ini berkata, Tuhan, hambaku sakit, tolong sembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke, saya akan datang ke rumahmu. Saudara, perwira ini mengatakan, Tuhan gak perlu ke rumah, saya gak layak untuk menerima Tuhan, tapi cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Lalu perwira itu memberikan satu gambaran saudara, seperti saya seorang perwira, saya punya anak buah. Kalau perwira itu katakan kepada anak buah jongkok, maka anak buahnya akan jongkok. Ketika perwira itu bilang anak buahnya jalan, maka anak buahnya akan jalan. Berhenti, maka dia akan berhenti. Karena itu, katakanlah sesuatu, hambaku pasti sembuh. Nah saudara, di dalam Matius 8 ayat 10, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, perwira di Kapernaum ini bisa menggetarkan Tuhan, bisa menggerakkan Tuhan. Kenapa? Karena perwira ini punya iman, dan iman itu dikerjakan. Ketika dia ketemu Tuhan, bilang, Tuhan, aku percaya Engkau cukup ngomong, pasti sembuh. Asal Tuhan ngomong, pasti akan sembuh. Nah hari-hari ini saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, Engkau tidak tahu apa yang sedang saya alami. Pak Pendeta, Engkau tidak tahu masalah yang sedang saya hadapi. Pak Pendeta, kamu tidak tahu sakit yang sedang saya hadapi. Tapi dengarlah saudara, saya mau katakan, belajar dari iman perwira di Kapernaum ini. Dia berkata kepada Tuhan karena dia percaya, Tuhan cukup kau katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh.
Apakah hari-hari ini kita masih punya iman seperti ini? Apakah hari-hari kita masih berkata, Tuhan cukup kau ngomong satu kata, maka pasti aku akan bebas. Cukup kau ngomong satu kata, maka aku akan sembuh. Cukup kau ngomong satu kata, maka aku akan punya pengharapan. Iman yang seperti ini, iman yang menggetarkan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, iman perempuan yang sakit pendarahan. Ini dalam Lukas pasal yang ke-8. Saudara, dikatakan ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Dan dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya saudara, wanita ini dia sudah coba banyak cara. Wanita ini dia sudah coba lakukan banyak pengobatan untuk menyembuhkan sakitnya, untuk menyembuhkan pendarahannya yang selama ini dideritanya, saudara. Saya yakin tidak mudah untuk seorang wanita untuk mengalami pendarahan, saudara, bleeding. Saya yakin mukanya sudah pucat karena darah yang keluar. Bahkan 12 tahun dia tidak berhasil disembuhkan. Tapi kita mau melihat bagaimana iman menggerakkan sesuatu di dalam kehidupannya. Ketika dia tahu Tuhan Yesus sedang berjalan, maka dia coba masuk, dia coba dekati Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 9 ayat 21, di mana ini ayat dari Injil sinopsis tentang ini, saudara. Dia berkata di dalam hatinya, dia ngomong sama hatinya, bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perempuan yang sakit ini, saudara, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah pasti sembuh. Kemudian bukan cuma ngomong, tapi dia kemudian jalan, dia berdesak-desakan, dia coba cari cara untuk mendekati Tuhan, dan dia pegang jubahnya, saudara. Apa yang terjadi? Seketika itu juga sembuh. Nah, saudara, iman menggerakkan si wanita itu untuk dia berani melangkah, untuk dia pegang jubah Tuhan Yesus dan akhirnya sembuh. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 48 Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau kita mau lihat sebenarnya, saudara, iman dari wanita ini adalah iman yang sedang dalam posisi kepepet, yang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, yang dia sudah bingung apalagi yang harus dilakukan, karena sudah segala cara dilakukan tapi tidak pernah berhasil. Tapi ketika iman itu muncul dalam hidupnya, dia bergerak, dia melangkah, saudara, dia pegang jubah Tuhan, dan dikatakan dia sembuh. Nah, hari-hari ini juga saya mau katakan buat saudara, kalau hari ini saudara ada di dalam kesakitan dan Tuhan sampai hari ini belum sembuhkan, jangan pernah kurangi imanmu. Tapi mulai, saudara, kita mulai katakan dalam hati kita satu perkataan firman Tuhan, sehingga firman itu akan menjadi iman dalam hidup kita. Bukankah dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus katakan dalam hidup kita, dan setelah itu kita mulai melangkah melakukannya, saudara. Pegang jubah Tuhan, pegang tangan Tuhan. Jangan kendorkan iman kita, tapi makin buat iman kita bergelora di hadapan Tuhan. Iman seperti wanita ini,
Itu pun iman yang menggetarkan Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan sesuatu, dan akhirnya kita melihat wanita itu sembuh. Lalu yang ketiga, saudara, saya merenungkan tentang satu pribadi yang namanya Zakeus. Saya kira kita sudah tahu semua tentang Zakeus. Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai, saudara, ini adalah satu profesi yang sangat tidak disukai pada waktu itu oleh masyarakat. Kenapa? Karena seringkali orang-orang ini korup, orang-orang ini memungut, dia maunya lebih daripada apa yang seharusnya diambil, sehingga dia menjadi musuh banyak orang. Tapi luar biasa, saudara, ketika Zakeus dengar Tuhan mau lewat, dia bergegas, dia coba cari cara untuk bisa melihat Tuhan. Yang ada di dalam keinginannya, dia cuma ingin lihat Tuhan, karena dia tahu bahwa posisinya adalah orang yang mungkin tidak disukai banyak orang, orang yang berdosa, sehingga dia hanya cuma pengen lihat Tuhan. Dia coba cari cara, saudara. Karena Zakeus ini tubuhnya lebih pendek daripada orang-orang sebangsanya. Dia coba cari cara di sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, saudara. Kemudian dia berjalan dengan cepat, mungkin dia berlari, kemudian dia naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat dari atas. Tuhan lihat itu, saudara. Ketika Tuhan lihat Zakeus, lalu Tuhan bilang, Zakeus, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Oh, saudara, satu hal yang luar biasa, saudara. Iman yang menuntun kepada pertobatan yang Zakeus miliki. Iman yang menuntun dan membawa perubahan dalam hidupnya. Iman yang menggerakkan hatinya, sehingga melalui iman itu akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan dan akhirnya bertobat. Di dalam Lukas 19 ayat 8, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Iman ini pun yang menggetarkan hati Tuhan. Iman yang membawa dia kepada pertobatan, sehingga akhirnya ada hasil dari pertobatan yang boleh dihasilkan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara, dari 3 cerita ini saya bisa konklusikan atau saya bisa rangkumkan begini, saudara. Iman yang menggetarkan hati Tuhan adalah iman yang disertai dengan tindakan, iman yang disertai dengan perbuatan. Bukan cuma kita berbicara, ngomong saja tentang iman. Oh, saya beriman ini, saya beriman itu, tapi tidak ada langkah, tidak ada tindakan yang kita lakukan searah dari iman itu, saudara. Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau saudara percaya, saudara mengimani bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Pertanyaannya dalam hidup kita, sudahkah apa yang kita lakukan seturut dengan iman yang kita katakan? Sudahkah apa yang kita perbuat sesuai dengan iman yang kita percayai? Mari renungkan itu dalam hidup ini, saudara. Hari-hari ini saya tahu tidak mudah untuk kita boleh sama-sama lewati. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Keadaan jangan sampai membuat akhirnya iman kita berubah. Jangan sampai
Masalah membuat iman kita goyah. Tapi sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mulai bangkit dengan iman yang kita punyai. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki iman. Sehingga melalui keadaan ini hidup kita pun berdampak jadi berkat. Supaya banyak orang makin mengenal Tuhan melalui iman yang kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan cuma iman yang kita omongin, tapi kita lakukan, kita perbuat. Nah saudara, mari saya tidak akan perpanjang firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tapi biarlah kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita mau sama-sama memiliki iman yang bisa menggetarkan Tuhan, menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita mau belajar seperti perwira di Kapernaum. Kita mau belajar seperti iman yang dimiliki oleh perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan tidak bisa disembuhkan. Dan kita pun mau belajar seperti Zakheus. Saudara, mari bersama-sama dengan saya kita makin perkuat iman kita, makin kita perteguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan keadaan membuat kita semakin lemah dan tidak berdaya, tapi kita akan sama-sama membalikan keadaan. Sama-sama kita akan menjadi pemenang. Karena Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Kalau hari ini saudara berkata, rasanya sudah tidak ada lagi pengharapan. Beras sudah mulai menipis. Token listrik sudah mau habis. Sakit tidak kunjung sembuh. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan kepada kita semua, jangan keadaan membuat iman kita lelah. Apalagi kalau kita mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan mana Engkau? Mana Tuhan? Mana buktinya? Saudara, Tuhan sudah tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada kita, karena Dia sudah buktikan bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Dia telah disalib untuk menggantikan dosa kita, mati bahkan bangkit supaya kita pun akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Karena itu Dia tidak perlu buktikan apa-apa lagi dalam hidup kita. Cuma kita yang hidup hari ini. Ayo kita mau belajar dari setiap firman Tuhan yang sudah ada dituliskan. Kita mau praktekkan itu sehingga kita pun punya iman yang kuat. Amin saudara. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya iman dalam hidup ini. Kami gak mau kalah dengan keadaan, tapi kami mau memperkuat iman kami Tuhan. Kami akan memperteguh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Aku percaya melalui firman ini mereka akan dikuatkan. Melalui firman Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat setiap bebannya, yang khawatir Tuhan angkat khawatirnya. Berikan kelegaan buat setiap kami. Dan kami akan bangkit jadi terang. Kami akan bangkit jadi garam, sehingga orang boleh melihat
iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah setiap umat Tuhan yang saat ini sedang di rumah, harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, biarlah melalui keadaan ini pun setiap umat Tuhan tetap produktif. Tuhan berikan kreativitas buat setiap kami, sehingga walaupun dalam keadaan seperti ini kami boleh menjadi kuat, tetap bisa bertahan, dan bahkan kami menang. Bapa, sekali lagi berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, damailah Indonesia. Bangsa kami akan menang melawan COVID-19. Kayak mau katakan perkataan kehidupan. Kami mau tolak setiap roh kematian. Kami bersyukur Tuhan di mana hari-hari ini angka yang sembuh semakin bertambah, yang meninggal semakin berkurang, bahkan orang-orang yang positif COVID pun berkurang. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ini semua karena Engkau begitu baik buat kami. Dan kami percaya hingga waktunya nanti, sesuai dengan Kairos-Mu Tuhan, virus ini akan lenyap dari bangsa ini, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Berkati Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan jajarannya, Menteri Kesehatan, para dokter, para suster, para relawan yang hari ini sedang berjuang untuk menyelamatkan, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan daripada yang tidak baik Tuhan, tapi biarlah yang baik yang akan terjadi dalam hidup mereka. Juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani, gembala pembina kami, dan juga menjadi gembala Rayon 2 Tuhan. Kau berkati Bapak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakil yang ada di Jakarta, dan juga semua para pemimpin yang ada di Rayon 2 Tuhan. Kau memberkati, Kau juga mengasihi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau akan terus menuntun hamba-hamba-Mu ini. Biar melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, urapi kami semua Tuhan, jauhkan daripada segala mara bahaya. Tapi biarlah ada gada dan tongkat Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami selesai ibadah ini, kami akan angkat kedua tangan kami. Kami mengharapkan berkat daripada Engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang telah diberkati Tuhan, dengan saya kita mau sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Demikian ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.